Tuhan adalah pencipta semesta alam. Karya ciptaannya yang menjadi saksi tentang kemahan kuasaannya. Manusia tidak puas dengan apa yang ada padanya, sehingga membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Namun melalui inisiatif Tuhan Allah sendiri, janji keselamatan diberitakan Tuhan Allah Bapa di surga akan menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai tumbal dari dosa-dosa manusia. Ia memberikan pengharapan kepada dunia dan kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Janji keselamatan yang Allah telah berikan kini disempurnakan. Bumi yang masih dialami oleh kegelapan segera melihat terang. Siapakah raja keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan itu? Kejadian 1 ayat 1-7. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkanlah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Kejadian 2 ayat 15-17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya pasti kau mati. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Hal itu terjadi karena Allah telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah melindungi mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain dan telah hidup menurut adat dan bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan para raja Israel, dan orang Israel menjalankan hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara panjang maupun di kota-kota yang telah bertumbuh. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang timbul. Di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawa dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati di Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-hala walaupun Tuhan Allah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. Lukas 1 ayat 26-35. Dalam bulan yang datang, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja di atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya,
Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Mazmur 145 ayat 1 sampai 9. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan. Mereka dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan pada besarnya kebajikanmu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Puji Tuhan. Haleluya.